액션 let's go 저 건물을 찾으러 Bagaimana Bapak merancang kandang untuk budidaya unggas? Nah, kalau merancang kandangnya sih kita ada ahlinya ya, jadi kita memang rancang dulu semaksimal mungkin dari lahannya, terus bahan-bahannya, isian semua. Jadi kita bayar orang, kita ahlinya ya. Apa aspek terpenting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kandang supaya efisien dan aman bagi unggas? Udaranya ya, jadi bentuk usaha itu, jadi penampungan untuk kalau ini kan kita main semi kosong ya, jadi kita harus punya tampungan angin. Gimana caranya angin itu bisa masuk sama kipas itu semaksimal mungkin itu, biar ayamnya nyaman. Kira-kira dalam satu kandang ini ada berapa ayam yang cukup? Kalau yang kita punya itu 34.000 ya per kandang. Bagaimana Bapak memilih bibit unggas yang akan Bapak budidayakan? Untuk memilih unggas itu tergantung dari headronya. Yang penting kita udah pesan semaksimal mungkin yang udah divaksinasi, ayamnya udah benar-benar normal, maka baru kita ambil gitu. Dan apa langkah-langkah awal yang perlu diambil dalam merawat bibit unggas supaya tumbuh dengan sehat? Langkah-langkah yang utama itu yaitu dasar itu sekam, harus kering, pakan, terus air ya harus jalan normal semua levelnya itu, terus udara sampai pemanasnya harus nol. Suhu yang kita butuhkan itu untuk 3 hari itu 3-4 ya 3-4. Kalau sekam itu apa Pak? Sekam itu padi, jadi nggak berpadi dia. Makan ayamnya ini Bapak menggunakan pakan yang komersial atau memproduksi sendiri? Komersial, pesanan udah jadi, jadi kita pesanan itu udah jadi bahannya, dari tergantung dari ininya, udah pesanan kerja seperti apa, itu masih di output itu, jadi udah aplikasi lah sama pakan sama si ayam ini gitu. Kenapa nggak memproduksi sendiri? Itu lagi, soalnya bahannya itu kan nggak satu macam. Obat vitamin, bahan-bahan jagung, gandum, interaksinya harus ada semua nih kalau kita mau jadi. Kemudian bagaimana Bapak menjaga kesehatan unggas termasuk penggunaan vitamin dan obat-obatan? Untuk penjagaan ayam itu kita kontrol setiap hari ya, pagi, malam, terus itu vitamin kita masuk setiap hari ya, setiap hari sesuai dengan dosisnya. Bagaimana Bapak mengidentifikasi bahwa unggas ini memiliki tanda-tanda penyakit? Ada tanda-tandanya, kadang-kadang ada kelumpuhan, ya, ada penyakit seperti dari tainya, mencret apa gitu kan. Jadi biasanya kita udah tahu kalau ayam itu ada gejala penyakitnya. Bagaimana Bapak menentukan waktu yang tepat untuk panen unggas? Untuk panen itu kita lihat ukuran ya, yang dengan si fasilitas kandang ini masih memungkinkan enggak untuk ditampung. Kalau dia memang udah padat kita cepat panen. Iya. Berarti nggak diukur dari jangka waktunya ya? Enggak. Jadi kalau memang itu memang harus dipanen umur 21, 23 udah bisa dipanen. Apa langkah-langkah pasca panen yang Bapak lakukan untuk memastikan kualitas daging atau produk unggasnya, untuk memastikan bahwa produk unggas ini tuh bagus gitu, supaya dagingnya bagus? Dari kenaikan bobotnya per hari itu kelihatan kalau itu unggasnya bakal bagus. Terus cara makan juga, yang dimakan pakan yang dimakan itu memang setelah kita timbang itu memang masuk sama standar dia. Jadi dari bobotnya? Iya, dari Kemudian kebersihan kandangnya itu Bapak gimana kebersihan kandangnya? Dibersihinnya kayak tiap hari atau mungkin seminggu sekali? Lalu untuk kandang awal kita harus ini dicuci ya, Kalau untuk setiap udah ada ayam udah nggak dicuci lagi, saya udah basah. Tapi udah ada asal harus dicuci dulu. Dicucinya setiap hari? Enggak, waktu awalnya aja. Awalnya aja. Persiapan. Kira-kira dalam sebulan ini bisa menghasilkan berapa unggas?
anu? Maksudnya Ya, yang kita panen ya berapa? ya tergantung kitanya di populasinya. Kalau populasinya emang 34.000 ya kurang lebih dari 34.000. Paling kematiannya di angka paling 3%. Untuk biayanya tuh biaya produksi ternak unggasnya misalnya. Kalau biaya tergantung populasi dari si ayam itu ya, yang mau ternaknya berapa ribu. Kalau yang kita punya sekarang ini kan ini sudah 34.000 ya, kurang lebih 1 koma lah yang buat modal masih tidak punya modal ya. Nah, 1 M. Panjang 100, bukannya 12 meter. Ini panennya berapa bulan? Kalau panen hitung hari ya. Jadi paling lambat kita di umur 34 hari ya, paling lambat. Itu paling mentok harus panen raya 34 hari. Kalau kerugian itu biasanya karena ini ya Pak, ayamnya sakit atau apa gitu? Bisa dari ayam sakit, bisa juga dia makan kencang, bobot nggak ada. Jadi makan tapi si kursinya itu nggak jadi bobot di apa di dagingnya. Kalau misalkan kandang ayam itu biasanya bau ya? Ya, itu biasanya diminimalisir baunya atau apa gitu? Dibiarkan gambarnya. Makanya kita perlu kipas ya, blower itu. Jadi si blower itu buat menyedot bau itu. Terus langkah-langkah yang kita supaya tidak bau ya, seperti sekamnya basah itu dibuang, diangkat, dibuang, terus kita ganti dengan yang baru, dilapisi dengan yang baru. Langkah-langkah itu menjaga air jangan sampai tumpah. Apa dalam ternak ayam ini kesulitannya apa? Yang kesulitan kita itu suhu ya, suhu alam yang kita itu kadang-kadang panas, ini kan ekstrim banget. Terus kalau malam dingin banget, itu kesulitannya. Kita ngatur suhunya itu benar-benar fokus. Kalau penyakit itu, kalau untuk ayam broiler ya, kalau sama-sama ayam broiler itu dia bisa ketularan. Tapi kalau di ayam-ayam apa kayak kampung gitu, makanya kita jaga benar gitu kan, Bob. Si ayam kampung sama ayam broiler itu fisiknya lebih rentan sama ayam broiler. Berarti kalau misalkan yang menular gitu, apakah dipisahkan kandangnya? Kita pisahkan, kita coba dibuang. Kalau dia ada penyakitnya gitu langsung buang. Buang. Itu siapa ya? Adi, apa Adi ya? Bapak ini sebagai pemilik, Bukan, saya pemelihara, pengurus ya. miliknya ada lagi? Ada lagi.